Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Said Nafianto dengan NIM 221210045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan routing statik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, kita sekarang sudah berada di Cisco Packet Tracer untuk desain dari jaringan routing statik. Pertama, masuk ke server, kemudian kita setting HTTP-nya seperti ini, pastikan on semua teman-teman. Kemudian index HTML ini nanti untuk menampilkan websitenya seperti itu. Kemudian DNS tampilannya seperti ini, pastikan on juga. Lalu ke FTP ini nanti berfungsi untuk mengirimkan sebuah file txt di command prompt-nya nanti seperti itu. Di on kan juga buat username-nya, password, kemudian centang kotak yang ada di sini, kemudian add. Setelah itu di email server pastikan semuanya on, domain name-nya mail.com yang ada di DNS ini. Kemudian tambahkan user sesuai yang ada di sini, klien yang ada di sini. Di sini ada 7 klien. Oke, FTP sudah, email sudah, TTP sudah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan IP pada setiap jaringan. Di sini terdapat 3 jaringan. Yang pertama, yang ini jaringan yang pertama, jaringan yang kedua, jaringan yang ketiga. Kita akan mengecek jaringan IP address jaringan yang pertama. Pertama, kita klik routernya terlebih dahulu, masuk ke config, kemudian gigabit internet. Ini seperti ini IP-nya. Kemudian masuk ke kliennya, desktop, IP configuration. Berikut tampilan IP-nya untuk klien PC atau user 1. Yang kedua, ini untuk IP dari klien user 2. Untuk jaringan yang pertama. Untuk jaringan yang kedua, kita klik routernya terlebih dahulu, kemudian klik config, masuk ke gigabit ethernet. Ini IP address-nya, subnet mask-nya seperti ini. Oke, kita close, masuk ke PC client user 3, desktop, IP configuration, IP-nya seperti ini. Berikut ini IP address dari PC client user 4. Kemudian masuk ke jaringan ketiga, klik routernya, kemudian masuk ke internet, pastikan IP-nya sudah berubah, kemudian masuk ke GUI, isi IP address-nya seperti ini, 192.168.46. Karena NIM saya 45, saya tambahkan 1 menjadi 46. Kemudian klik save setting, lalu close, masuk ke IP address laptopnya untuk mengecek IP-nya seperti ini.
IP-nya sesuai yang ada di sini tadi 46, dan ini default gateway-nya ini yang ada di server. Untuk yang DNS server sesuai dengan server. Laptop user 6 sudah, IP-nya ini IP untuk user 7, kurang lebih seperti ini. Setelah kita melakukan pengecekan pada IP di setiap jaringan, kita langsung masuk ke PC client untuk mengecek website yang sudah kita setting di server. Masuk ke web browsernya, diklik dulu desktop, kemudian web browser. Nah, untuk URL-nya ini diinput seperti yang ada di sini, service DNS yang ini, fami tanda hubung nim.com. Kita coba browser. Ini untuk jaringan yang pertama ya teman-teman. Nah, ini tanda hubung nim, kemudian go. Tunggu sebentar, memang agak lama. Jika tampil seperti ini, berarti website yang ada di server tadi sudah berhasil ditampilkan di jaringan pertama. Kita akan coba di jaringan kedua. URL-nya sama seperti tadi. Klik go. Pada jaringan kedua, klien user 3 dapat mengakses website yang ada di server. Dan kita coba di jaringan ketiga. Sudah tampil semua untuk websitenya di jaringan 1, jaringan kedua, 3 juga sudah tampil. Sekarang kita mencoba untuk mengirimkan email ya, saling bertukar email. Caranya klik di sini di client 1, kemudian pilih desktop, lalu email. Jika belum konfigurasi terlebih dahulu seperti ini. Mail.com ini tadi yang ada di DNS servernya, kemudian username dan password yang ada di email servernya tadi. Nah, kita akan coba mengirimkan di jaringan 1, itu user 1 ke user 2. Pertama klik compose,
waktunya kita pilih user 2 main.com, subjeknya seperti ini saja. Mungkin kenalan, kita send, nanti akan ada keterangan send sukses. Kita masuk ke klien user kedua di jaringan yang pertama. Kita klik email, misal belum dikonfigurasi, tinggal dikonfigurasi sama seperti yang di klien PC atau user 1. Kemudian kita retrieve untuk menerima email atau pesan dari klien user 1. Nah, di sini untuk membalasnya kita tinggal klik reply, kemudian ketik di sini send sukses. Kita kembali lagi ke user 1 atau klien 1, kita retrieve. Nah, ini itu untuk di jaringan 1. Kita coba yang di jaringan 2, mungkin langsung kita kirim pesan ke user 4. Sukses, kita close, masuk ke user tadi ngirim ke user berapa ya, user 3, user 4. Kita retrieve, nah, kita apply. Send sukses, kita masuk ke user 3 lagi untuk mengecek masuk atau tidak. Oke. Nah, sudah masuk jaringan ke 1 dan 2 untuk email. Oke. Sekarang kita coba ke jaringan ketiga. Sama, ketika belum konfigurasi sesuai yang ada di server waktu kita membuat user untuk email servernya. Klik compose untuk mengirimkan sebuah pesan. Kita coba ke user 7 mungkin. User 7, karena di jaringan 3 ini ada 3 klien ya teman-teman. User 6, user 5, user 7. Kita coba langsung ke user 7 saja. Berkas file mungkin. Send. Jadi kan kita mengirim pesan atau email ke laptop user 7. Kita masuk ke email, receive. Nah, kita reply. Oke, sudah saya terima. Oke, send sukses. Kita masuk ke
user 5 lagi. Nah, seperti ini kurang lebih. Jaringan 1, 2, 3 sudah oke. Sekarang ketika kita tadi yang pertama untuk menampilkan website sudah bisa pada jaringan 1, 2, dan 3. Berkirim pesan melalui email sudah bisa dilakukan di jaringan 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah file FTP ya. Kita klik di sini di user 1, masuk ke text editor terlebih dahulu. Kita buat filenya di sini, mungkin kita kasih file coba ini resep gitu aja. Resep. Masuk file, klik file, save untuk menyimpan filenya. Kita kasih nama filenya, kemudian jangan lupa formatnya txt. Klik OK. Kalau sudah, kita close ini yang biru, kemudian kita masuk ke command prompt, kita klik FTP, kita ketik FTP, kemudian spasi FTP lagi .com, enter. Nah, untuk username ini username yang ada di server itu tadi. Jadi kita sudah membuat di FTP-nya, masuk ke konfigurasi server, kemudian masuk ke config, kemudian ke FTP. Tadi kita sudah membuat username dan passwordnya seperti ini. Passwordnya memang tidak ditampilkan di sini, tapi kita sudah mengetiknya. Nah, kita kirim file txt tadi, resep.txt. Nah, kemudian kita coba mengambil, kalau put ini mengirimkan file ya ke server, kemudian kita coba ambil ke jaringan kedua di sini. Kita masuk ke command prompt sama ftp.com, enter. Ini passwordnya. Nah, untuk menerima file tadi kita ketik get, filenya apa, lalu enter. Dan kita klik dir resep. Nah, ini ada, sudah tampil. Oke, kita close. Oke, kita sudah mengirimkan, sudah mencoba jaringan routing statik ini dari penyetingan server, kemudian penyetingan pada jaringan 1, 2, dan 3. Terus kita uji coba mail servernya menampilkan website, kemudian mengirimkan sebuah file berformat txt. Jadi kita lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.